Selamat datang di Arah Baru. Di sini kita tidak bicara cinta dalam bentuk puisi, tapi sebagai cermin dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Carl Jung pernah mengatakan, yang membuat kita jatuh cinta bukanlah orang itu sendiri, tapi bayangan jiwa kita yang tercermin darinya. Itulah mengapa seseorang bisa jatuh cinta padamu karena dua alasan. Pertama, karena kamu mencerminkan apa yang mereka rindukan dalam diri sendiri. Dan kedua, karena kamu memancarkan sesuatu yang belum pernah mereka temukan di dalam diri mereka. Dalam cinta, kita bukan sekadar saling memiliki, tapi saling mengenali. Bagian terdalam yang belum selesai, maka jangan terlalu sibuk menjadi sempurna, jadilah utuh. Karena yang paling memikat bukan topengmu, tapi ketulusanmu menjadi manusia. Dalam hidup ini, kita seringkali menyederhanakan cinta, seolah-olah itu sekadar perasaan yang muncul terhadap seseorang di luar diri kita. Kita mengatakan, aku jatuh cinta padanya, seolah cinta adalah sesuatu yang datang dari luar, mengetuk pintu hati kita tanpa sebab. Tapi jika kita menyelami pemikiran Carl Jung, psikolog dan filsuf besar dari abad ke-20, kita akan menemukan bahwa cinta bukan sesederhana itu. Ia bukan semata soal orang lain, tapi soal cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Carl Jung pernah menyatakan bahwa banyak dari apa yang kita rasakan terhadap orang lain sebenarnya adalah bentuk proyeksi dari ketidaksadaran kita sendiri. Kita mencintai seseorang bukan hanya karena siapa mereka, tapi karena mereka mewakili sesuatu yang belum selesai dalam diri kita. Mereka adalah simbol dari harapan, luka, kerinduan, bahkan kekosongan yang tersembunyi jauh di dalam jiwa. Itulah mengapa cinta bisa terasa sangat dalam, kadang tidak masuk akal, dan seringkali begitu mengguncang. Bukan karena orang itu terlalu sempurna, tetapi karena secara tidak sadar, kita melihat potongan diri kita yang hilang di dalam diri mereka. Jung menyebut ini sebagai projection mechanism. Mekanisme proyeksi bawah sadar di mana seseorang menempelkan bayangan atau gambaran internalnya ke orang lain. Dalam konteks cinta, kita mungkin jatuh cinta karena seseorang memancarkan sosok yang menurut kita bisa menyembuhkan luka lama, atau bahkan membangkitkan versi ideal dari diri yang kita dambakan. Kita tidak benar-benar melihat mereka apa adanya. Kita melihat melalui lensa psikologis kita sendiri. Cinta menjadi seperti kaca. Saat kamu melihat orang lain dan merasa tertarik secara mendalam, bisa jadi kamu sebenarnya sedang memandang bagian dari dirimu yang telah lama kamu abaikan. Mungkin kamu mencintai seseorang yang pendiam, karena kamu lelah menjadi pribadi yang terus bicara dan ingin menemukan sisi tenangmu yang hilang. Mungkin kamu jatuh cinta pada seseorang yang bebas dan liar, karena kamu terlalu lama hidup dalam keteraturan yang mengekang. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa cinta bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi menemukan seseorang yang secara tidak sadar membangunkan bagian terdalam dari jiwa kita, entah itu luka yang belum sembuh atau potensi yang belum terungkap. Maka tak heran jika cinta bisa membuat kita bahagia sekaligus takut. Karena ia seperti memegang cermin besar, dan untuk pertama kalinya, kita melihat bayangan-bayangan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dan jika kita tidak cukup sadar, kita bisa terjebak dalam cinta yang tidak sehat, cinta yang menuntut, yang bergantung, yang memaksa orang lain menjadi penyelamat atas sesuatu yang seharusnya kita selesaikan sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan jernih, tidak terbawa emosi yang liar. Dan Carl Jung dari sisi psikologi memperingatkan bahwa jika kita tidak mengenali bayangan-bayangan dalam diri sendiri, kita akan terus memproyeksikannya ke orang lain dan hidup dalam ilusi. Maka sebelum bertanya mengapa kamu mencintai seseorang, bertanyalah terlebih dahulu, apa yang aku lihat dalam dirinya yang sebenarnya adalah bagian dari diriku sendiri? Pertanyaan ini tidak akan membuat cinta kehilangan magisnya. Justru akan membuatmu mencintai dengan lebih sadar. Bukan karena kosong, tapi karena kamu sudah lebih utuh. Cinta sejati bukan ketika kamu mencari seseorang untuk melengkapi hidupmu, tapi ketika kamu bertemu seseorang yang mencerminkan siapa kamu sebenarnya, dan kamu tidak lari dari bayangan itu, tapi menerimanya sebagai bagian dari pertumbuhanmu. Dan pada akhirnya, seperti kata Jung, sampai kamu menyadari bayangan dalam dirimu, ia akan terus mengendalikan hidupmu.
dan kamu akan menyebutnya takdir. Begitu juga dalam cinta. Jika kamu tidak mengenali cermin itu, kamu akan terus mencintai karena ketidaksadaran, bukan karena pilihan yang utuh. Ada satu kenyataan psikologis yang sering kita abaikan dalam dinamika cinta. Seseorang bisa jatuh cinta padamu, bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu mencerminkan sesuatu yang pernah, sedang, atau ingin ia miliki dalam dirinya sendiri. Carl Jung menyebutnya sebagai proyeksi jiwa. Ketika kita menemukan seseorang yang membuat hati kita bergetar, itu bukan semata-mata karena mereka sesuai dengan daftar kriteria rasional yang kita punya. Lebih dari itu, seringkali karena mereka secara tidak sadar menjadi cermin bagi bagian dari diri kita yang terluka, tersembunyi, atau belum selesai. Orang itu jatuh cinta padamu karena melihat dirinya sendiri dalam dirimu. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa dia begitu tertarik padamu? Kenapa dia begitu hangat padahal kamu merasa biasa saja? Jawabannya bisa jadi, karena kamu tanpa sadar mewakili sesuatu yang dulu pernah ia miliki, tapi telah hilang. Atau sesuatu yang ingin ia capai, tapi belum berani ia usahakan. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya hidup dalam tekanan, selalu dituntut untuk patuh, sempurna, teratur. Ketika ia bertemu dengan seseorang yang bebas, spontan, dan apa adanya, mungkin disitulah ia jatuh cinta. Bukan semata karena kepribadianmu yang menyenangkan, tapi karena kamu adalah simbol dari kebebasan yang selama ini ia kubur dalam dirinya sendiri. Atau sebaliknya, seseorang yang selama ini hidup dalam ketidakpastian, penuh luka dan kekacauan, bisa sangat tertarik pada seseorang yang tenang, terarah, dan stabil. Karena kamu mewakili rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Bukan berarti kamu penyelamat, tapi kamu adalah cermin dari kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Menurut Jung, proyeksi ini adalah proses yang alamiah, tapi juga bisa menyesatkan jika kita tidak sadar sedang berada di dalamnya. Karena saat seseorang jatuh cinta pada versi dirinya yang ia lihat padamu, cinta itu bukan tentang kamu. Itu tentang dia. Tentang bayangan yang ia bawa ke dalam hubungan. Itulah mengapa hubungan yang dibangun di atas proyeksi cenderung rapuh. Ketika kamu mulai menunjukkan sisi dirimu yang sebenarnya, yang tidak sesuai dengan harapan batinnya, dia bisa mundur, kecewa, bahkan bingung. Kamu berubah, padahal tidak. Yang berubah hanya pantulan dalam cerminnya. Dan disinilah pentingnya kesadaran diri. Baik untuk kita yang mencintai maupun dicintai. Karena kalau tidak, kita bisa dengan mudah menjadi korban proyeksi orang lain. Kita dibentuk, dipuji, ditinggikan, bukan karena siapa kita sebenarnya, tapi karena siapa yang mereka bayangkan tentang kita. Dan ketika bayangan itu tidak sesuai realita, kita yang jatuh. Cinta yang lahir dari cermin itu tidak selalu salah, tapi harus dikenali. Ketika seseorang melihat dirinya di dirimu, itu bisa menjadi awal dari hubungan yang saling menyembuhkan, jika keduanya cukup sadar untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal refleksi psikologis. Bahwa ketika seseorang bilang, "Aku nyaman bersamamu," bisa jadi karena ia merasa sedang pulang. Pulang ke versi dirinya yang terlupakan. Dalam filsafat stoikisme, kita diajak untuk menerima kenyataan apa adanya. Tidak berlebihan dalam harapan dan tidak tertipu oleh ilusi yang kita ciptakan sendiri. Sama halnya dalam cinta. Kita perlu berani melihat bahwa tidak semua orang mencintai kita karena siapa kita sebenarnya. Kadang mereka mencintai apa yang mereka butuhkan dan kita kebetulan terlihat seperti jawabannya. Dan jika kita sadar akan hal ini, kita akan berhenti mengejar cinta yang dangkal. Kita akan mulai membangun relasi yang tidak bergantung pada pencitraan, tapi pada keterbukaan. Cinta yang tidak mencari cermin, tapi menemani proses melihat diri dengan jujur. Seseorang bisa jatuh cinta padamu karena dia melihat dirinya dalam dirimu. Tapi jika hubungan itu ingin bertahan, maka masing-masing harus siap untuk berhenti melihat cermin dan mulai saling melihat secara utuh, dengan luka, kekurangan, dan semua realitas yang ada. Dalam hubungan manusia, ada satu pola halus yang sering tak disadari. Kita bukan hanya tertarik pada orang yang mirip dengan kita, tapi justru lebih sering kita jatuh cinta pada seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak ada dalam diri kita.
Carl Jung menjelaskan ini sebagai bagian dari proses psikologis individuasi, sebuah perjalanan panjang menuju keutuhan diri. Menurutnya, setiap manusia memiliki sisi yang belum lengkap. Kita menghabiskan sebagian besar hidup untuk mencari bagian-bagian yang hilang, dan tanpa sadar, kita mencarinya di luar diri kita, pada orang lain. Maka ketika kamu hadir dengan ketenangan yang dalam, dan seseorang yang gelisah merasa tertarik padamu, itu bukan sekadar ketertarikan biasa. Ia mungkin melihat di dirimu sesuatu yang tidak pernah berhasil ia bangun dalam dirinya. Atau kamu datang dengan keberanian, dengan cara bicara yang mantap, langkah yang yakin, prinsip yang kuat. Lalu seseorang yang tumbuh dalam ketakutan tiba-tiba merasa terpikat. Ia tidak mencintaimu karena kamu sempurna, tapi karena kamu membawa apa yang selama ini ia anggap hilang dalam dirinya. Inilah alasan kedua kenapa seseorang bisa jatuh cinta padamu. Karena kamu membawa sesuatu yang ia belum miliki, tapi sangat ia butuhkan untuk menjadi utuh. Jung menyebutnya sebagai proses integrasi bayangan. Setiap dari kita memiliki sisi gelap, sisi yang ditekan, atau potensi yang belum dikembangkan, yang disebut shadow self. Dan seringkali, orang-orang yang kita kagumi, kita cintai, bahkan kita idolakan, adalah manifestasi dari potensi tersembunyi kita sendiri. Ketika seseorang berkata, "Aku kagum sama kamu," caramu berpikir itu tenang, dewasa, tidak reaktif, bisa jadi itu bukan pujian kosong. Itu adalah pengakuan bawah sadar, bahwa dirinya sendiri belum sampai ke tahap itu. Dan justru karena kamu tidak seperti dirinya, maka ia tertarik. Kamu seperti potongan puzzle yang melengkapi bentuk yang tidak pernah selesai. Namun disinilah bahayanya, karena jika hubungan ini dibangun di atas rasa kekaguman semata, tanpa diimbangi kesadaran akan proses diri, maka cinta itu bisa berubah menjadi ketergantungan. Ketika kamu berhenti memancarkan apa yang ia kagumi, cinta itu bisa berubah menjadi kecewa. Bukan karena kamu berubah, tapi karena proyeksi itu telah bergeser, dan kenyataan akhirnya menampakkan wajahnya. Carl Jung mengingatkan bahwa relasi yang sehat hanya mungkin terjadi jika kedua pihak mau menyadari proyeksi yang sedang mereka jalani. Bahwa cinta itu bukan penyatuan antara dua kekosongan, tapi perjalanan dua jiwa yang sadar bahwa mereka sedang tumbuh, bukan saling menyelamatkan. Ketika kamu membawa sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, kamu bukan solusi. Kamu hanya penunjuk jalan, cermin dari potensi yang bisa dikembangkan. Dan cinta yang dewasa akan mengubah kekaguman menjadi inspirasi, bukan ketergantungan. Dalam konteks stoikisme, kita diajak untuk tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal. Kita belajar bahwa ketenangan tidak datang dari orang lain, tapi dari proses internal. Maka jika kamu adalah sumber ketenangan bagi seseorang, sadari bahwa kamu hanya pembuka pintu. Orang itu tetap harus masuk dan menemukan ketenangannya sendiri. Seseorang bisa jatuh cinta padamu karena kamu memiliki kualitas yang ia belum punya. Dan itu bukan hal yang salah. Tapi jika tidak disadari, cinta itu bisa menjebak, bukan membebaskan. Cinta sejati bukan ketika seseorang terus bergantung pada cahaya yang kamu pancarkan, tapi saat ia mulai belajar menyalakan cahayanya sendiri. Dan kamu cukup menjadi saksi yang tidak menyelamatkan, tapi mendampingi. Tak banyak orang yang menyadari bahwa sebelum bisa mencintai orang lain dengan sehat, seseorang harus lebih dulu mengenali dirinya sendiri. Kesadaran diri bukan sekadar tahu nama, hobi, atau preferensi. Kesadaran diri dalam sudut pandang Carl Jung adalah keberanian untuk menyelami isi jiwa, melihat terang dan gelapnya, kekuatan dan lukanya, serta bayangan-bayangan yang tersembunyi dalam ketidaksadaran. Jung menegaskan bahwa setiap manusia memiliki dua sisi dalam dirinya. Persona, topeng sosial yang kita tampilkan ke dunia, dan shadow, bagian dari diri kita yang tersembunyi, tidak kita akui, dan seringkali kita tolak. Dan inilah letak persoalannya. Ketika seseorang belum berdamai dengan bayangannya sendiri, ia akan membawa luka itu ke dalam hubungan. Ia akan mencintai, bukan karena ingin memberi, tapi karena ingin ditambal, disembuhkan, dilengkapi. Hubungan semacam ini, meski awalnya penuh gairah dan kedekatan, lambat laun akan membebani. Karena cinta yang dibangun di atas ketidaksadaran adalah cinta yang penuh tuntutan. Tanpa kesadaran diri,
cinta bisa berubah menjadi transaksi emosional. Aku menyayangimu, maka kamu harus membuatku tenang. Aku mencintaimu, maka kamu harus menghapus rasa takutku. Tapi sayangnya, tidak ada satupun manusia yang lahir untuk menjadi penyelamat batin orang lain. Disinilah pentingnya membangun kesadaran diri sebelum menjalin kedekatan. Kesadaran diri membuat seseorang tidak lagi menjadikan cinta sebagai jalan untuk melarikan diri dari dirinya, melainkan sebagai sarana untuk bertemu dengan dirinya sendiri dalam kehadiran orang lain. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi, sebuah perjalanan seumur hidup untuk menjadi pribadi yang utuh, sadar, dan tidak lagi dikuasai oleh ketidaksadaran. Individuasi bukan berarti menjadi sempurna, tapi menjadi seseorang yang tahu apa yang ada di dalam dirinya dan tidak menyangkalnya. Dalam hubungan, orang yang telah menjalani proses ini akan mencintai dengan lebih jernih. Ia tidak menuntut pasangan untuk menjadi sumber ketenangan, karena ia telah menemukan akar ketenangannya sendiri. Ia tidak mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi keutuhan. Dan jika terjadi konflik, ia tidak langsung menyalahkan. Ia bertanya dulu ke dalam, apakah ini cermin dari lukaku yang belum selesai? Inilah cinta yang sehat. Cinta yang tidak lahir dari reaktivitas, tapi dari refleksi. Cinta yang tidak dipenuhi asumsi, tapi diisi oleh pemahaman. Dan semua itu hanya mungkin jika seseorang cukup berani mengenal dirinya sendiri. Cinta seperti ini juga dekat dengan prinsip stoikisme. Dalam filsafat stoik, kita diajak untuk memisahkan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan cinta orang lain, emosi pasangan, atau masa lalu yang mereka bawa. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita mencintai dengan sadar, dengan jujur, dengan tidak menggantungkan seluruh eksistensi kita padanya. Kesadaran diri menjadikan cinta bukan sebagai kebutuhan, tetapi pilihan. Bukan sebagai pelarian, tapi pertumbuhan. Dan dalam cinta yang sehat, kamu tidak berharap pasanganmu menutupi celah dalam dirimu, melainkan kamu berdiri sebagai pribadi yang sudah utuh, yang bisa menerima cinta sekaligus melepaskannya, bila itu memang harus terjadi. Carl Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan terus mengatur hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Begitu pula dalam cinta. Jika kita tidak mengenali luka-luka dalam diri, maka kita akan terus mengulang pola yang sama dalam hubungan dan menyebutnya sebagai kisah cinta yang gagal. Padahal yang gagal bukan cintanya, tapi kesadaran di dalamnya. Cinta memang magnetis. Ia bisa mengubah detak jantung, mengaburkan logika, membuat kita merasa hidup kembali. Tapi di balik kehangatan dan rasa ingin memiliki, tersembunyi satu mekanisme psikologis yang tak kasat mata, yang jika tak disadari akan berubah menjadi jebakan yang menyakitkan. Proyeksi. Carl Jung adalah salah satu tokoh yang menjelaskan proyeksi dengan sangat tajam. Menurutnya, proyeksi adalah proses alam bawah sadar di mana seseorang menempelkan isi jiwanya. Baik itu harapan, luka, ketakutan, atau bayangan yang ditekan ke dalam orang lain. Dalam konteks cinta, ini berarti kita seringkali tidak benar-benar mencintai orang itu, tapi mencintai apa yang kita bayangkan tentang dia. Kita tidak jatuh cinta pada kenyataan, tapi pada cermin dari keinginan terdalam kita. Dan di awal proyeksi ini terasa indah. Kita merasa menemukan orang yang tepat, yang seolah-olah menjawab semua kebutuhan batin kita. Kita mengagumi kelembutan mereka, keberanian mereka, atau bahkan kesederhanaan mereka. Padahal kadang itu bukan benar-benar mereka, tapi bayangan ideal yang sedang kita bangun sendiri. Masalahnya, proyeksi tidak bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, kenyataan akan muncul. Dan saat realita tidak sesuai dengan imajinasi, yang dulu kita puja, kini terasa asing. Kita mulai kecewa, merasa dibohongi, atau bahkan merasa pasangan berubah, padahal ia tidak berubah. Kitalah yang dulu tidak benar-benar melihat. Proyeksi menjadi berbahaya karena ia menciptakan hubungan yang ilusi. Kita tidak lagi mencintai pasangan sebagai manusia yang utuh, dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi sebagai tokoh dalam skenario psikologis kita sendiri. Dan ketika orang itu gagal memenuhi skenario itu, kita merasa terluka, kita merasa ditolak,
Padahal yang ditolak hanyalah ekspektasi yang kita bangun sendiri. Carl Jung memperingatkan bahwa proyeksi adalah bentuk ketidaksadaran diri. Ia adalah cara halus kita melarikan diri dari tanggung jawab terhadap isi batin kita sendiri. Kita ingin dicintai, dimengerti, dipenuhi, tapi alih-alih bekerja ke dalam, kita mencari pahlawan di luar diri yang bisa menanggung semuanya. Inilah mengapa banyak hubungan yang hancur bukan karena cinta yang hilang, tapi karena bayangan yang runtuh. Apa yang kita cintai bukan orangnya, tapi versi dari dirinya yang kita bentuk sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan ini berlaku juga dalam cinta. Ketika kamu mulai mencintai seseorang, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar mengenalnya atau hanya mencintai gambaran yang kubuat sendiri tentang dirinya? Kesadaran seperti ini tidak menghilangkan keindahan cinta. Sebaliknya, ia membuat cinta menjadi lebih jujur, lebih nyata, dan lebih manusiawi. Kita berhenti mengidealkan pasangan secara berlebihan. Kita menerima bahwa mereka pun sedang dalam perjalanan yang belum selesai, sama seperti kita. Mencintai tanpa proyeksi adalah mencintai dengan mata terbuka. Kita tahu bahwa dia tidak akan selalu memahami kita, tidak selalu mengisi kekosongan kita, tidak selalu memenuhi ekspektasi kita. Tapi kita tetap memilih untuk hadir, untuk tumbuh, dan untuk memahami. Karena kita mencintai, bukan sekadar ingin dipuaskan. Dan jika kita sadar bahwa cinta bisa berubah menjadi proyeksi, maka kita bisa menghindari jebakan paling menyakitkan dalam relasi, yaitu menyalahkan orang lain karena mereka gagal menjadi tokoh dalam cerita yang hanya hidup dalam kepala kita. Carl Jung berkata, proyeksi membuat dunia luar tampak seperti refleksi dari dunia dalam. Kita melihat bukan apa adanya, tapi siapa diri kita yang belum selesai. Oleh karena itu, cinta yang bijak bukanlah cinta yang mencari penggenapan dari luar, tapi cinta yang lahir dari seseorang yang telah cukup mengenal dirinya, sehingga tidak lagi membutuhkan ilusi untuk bisa mencintai dengan tulus. Ada satu pelajaran penting yang datang dari filsafat Stoikisme yang terdengar sederhana, namun menuntut keberanian besar untuk benar-benar dijalani. Jangan jadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas satu hal, diri kita sendiri, pikiran kita, sikap kita, pilihan-pilihan kita. Sementara apa yang terjadi di luar diri, termasuk perasaan, tindakan, dan kehadiran orang lain, bukan wilayah kuasa kita. Maka menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah jalan pasti menuju penderitaan. Tapi manusia dengan segala kerentanannya sering tergoda untuk menjadikan cinta sebagai sandaran. Kamu satu-satunya yang bisa buat aku bahagia. Kalimat itu terdengar romantis, tapi dari sisi psikologis, ia adalah bentuk pelepasan tanggung jawab terhadap kesejahteraan batin kita sendiri. Carl Jung menyoroti hal ini dengan lebih dalam. Menurut Jung, ketika seseorang belum sepenuhnya terhubung dengan inti dirinya, ia cenderung mencari penyelamat di luar. Ia akan melemparkan bayangan idealnya kepada orang lain. Dan ketika cinta hadir, orang yang dicintai itu menjadi simbol dari pemenuhan batin yang ia dambakan. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan cinta, tapi ketergantungan emosional yang disamarkan dengan perasaan mendalam. Ketika kamu menjadikan orang lain sebagai pusat bahagiamu, kamu sedang meletakkan seluruh kestabilan emosionalmu pada sesuatu yang rapuh. Orang bisa berubah, orang bisa pergi, orang bisa mengecewakanmu, meski tidak bermaksud. Dan jika seluruh hidupmu bertumpu padanya, maka sedikit retakan akan membuat seluruh jiwamu runtuh. Jung menekankan pentingnya proses individuasi, perjalanan batin menuju keutuhan. Seseorang yang telah mengalami individuasi adalah orang yang telah bertemu dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari cinta sebagai pengisi kekosongan, tapi sebagai bentuk ekspansi dari jiwanya yang telah utuh. Ia mencintai bukan karena butuh, tapi karena memilih. Itulah mengapa dalam relasi yang dewasa, cinta tidak berarti aku tidak bisa hidup tanpamu, melainkan aku bisa hidup tanpamu, tapi aku memilih untuk bersamamu. Karena ketika kebahagiaan datang dari dalam, kehadiran orang lain bukan keharusan, tapi anugerah.
Filsuf Stoik seperti Epictetus berkata, "Jika kamu menginginkan sesuatu yang berada di luar kendalimu, maka kamu telah menyerahkan jiwamu untuk diperbudak." Begitu juga dalam cinta. Jika kebahagiaanmu terikat pada balasan dari pasanganmu, pada validasi dari hubungan, atau pada intensitas perhatian yang ia berikan, maka kamu telah menyerahkan hatimu kepada sesuatu yang tidak pasti. Dan ironisnya, cinta yang menuntut agar orang lain membuatmu bahagia, justru akan membuat hubungan itu berat, penuh beban, dan akhirnya menjauh. Bahagia yang paling murni adalah bahagia yang tidak bersyarat. Bahagia yang berasal dari kedamaian batin, dari pengenalan diri, dari penerimaan, dari keteguhan yang tidak tergantung pada siapapun. Dalam pandangan Carl Jung, kebahagiaan sejati tidak datang dari luar. Ia datang saat kita berdamai dengan ketidaksempurnaan kita, saat kita berani melihat bayangan kita sendiri, dan saat kita menerima bahwa cinta pun, sebagaimana hidup, tidak bisa dijadikan jaminan permanen. Maka sebelum berharap orang lain membahagiakanmu, tanyakan ini: sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Sudahkah aku menjadi tempat berteduh bagi batinku sendiri? Karena tanpa itu, kamu hanya akan terus mengejar cinta sebagai pelarian, bukan sebagai pelengkap perjalananmu. Stoikisme dan Jung sepakat dalam satu hal: kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan. Ia adalah hasil dari kesadaran dan penguasaan diri. Dan cinta yang paling sehat adalah ketika dua orang yang telah bahagia dengan dirinya sendiri memutuskan untuk saling berjalan bersama, tanpa beban, tanpa saling menggantungkan, hanya saling menjaga ruang untuk tumbuh. Dalam dunia yang begitu sibuk dengan kesan pertama, terlalu banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat menarik, bukan menjadi bermakna. Kita diajarkan sejak awal bahwa agar dicintai, kita harus tampil memikat, dengan penampilan yang ideal, kalimat yang tepat, dan perilaku yang disukai. Tapi menurut Carl Jung, cinta sejati tidak tumbuh dari permukaan, ia tumbuh dari kedalaman. Jung percaya bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berjalan dalam dunia nyata, tetapi juga makhluk yang membawa dunia dalam pikirannya. Dunia bawah sadar, dunia simbolik, dunia batin yang tak terlihat. Dan justru dari sanalah cinta yang sejati menemukan akarnya. Kamu tidak akan benar-benar dicintai jika hanya memperlihatkan topengmu. Yang dicintai adalah topengnya, bukan dirimu. Dan ironisnya, semakin kamu berusaha menjadi seperti yang orang lain harapkan, semakin kamu menjauh dari kemungkinan untuk dicintai secara utuh. Jika kamu ingin dicintai, tunjukkan kedalaman batinmu. Tunjukkan apa yang kamu pikirkan saat dunia sedang sunyi. Tunjukkan luka yang pernah kamu alami dan pelajaran yang kamu tarik darinya. Tunjukkan prinsip hidup yang kamu pegang, meski itu tidak populer. Tunjukkan bahwa kamu tidak hanya hadir untuk menyenangkan, tapi untuk hidup dengan keaslian. Jung menyebut proses ini sebagai konfrontasi dengan bayangan diri, the shadow self. Setiap manusia memiliki sisi gelap, sisi yang tersembunyi, sisi yang takut ditolak. Dan kebanyakan dari kita belajar untuk menyembunyikannya agar bisa diterima. Namun justru di sanalah letak kekeliruan kita. Karena seseorang tidak akan mencintai kita jika ia tidak pernah melihat siapa kita yang sebenarnya. Ketika kamu mulai membuka ruang dalam dirimu, bukan untuk menarik simpati, tapi untuk menunjukkan kedalaman keberadaanmu, maka kamu memberi kesempatan bagi cinta untuk hadir secara utuh. Cinta sejati tidak mencari kesempurnaan. Ia tidak peduli seberapa mulus kata-katamu atau seberapa menarik gayamu. Cinta mencari sesuatu yang tulus, yang jujur, yang punya akar. Dan akar itu hanya bisa tumbuh jika kamu hidup dengan kesadaran, bukan pencitraan. Kedalaman batin adalah daya tarik yang tidak bisa dibeli. Itu tidak bisa dibuat-buat. Ia hanya lahir dari orang yang berani menghadapi dirinya sendiri, yang telah melewati masa-masa gelap dan tidak lari darinya, yang telah melihat lukanya dan tidak mengutuknya, yang telah memaafkan bagian-bagian dari dirinya yang pernah gagal. Dan seseorang yang memiliki kedalaman seperti ini akan berbeda. Ia tidak bicara untuk dikagumi, tapi untuk menghubungkan. Ia tidak tertarik pada permainan cinta yang dangkal, tapi pada pertemuan jiwa yang jujur. Dalam relasi, orang seperti ini tidak hanya memikat, tapi menggetarkan. Karena ia membawa kehadiran, ia membawa kesadaran,
Ia membawa ruang untuk tumbuh bersama. Carl Jung percaya bahwa dalam cinta, kita tidak hanya berhubungan dengan tubuh atau pikiran orang lain, tapi dengan jiwanya. Dan jiwa hanya bisa dikenali jika kita cukup berani menunjukkan milik kita sendiri. Maka jika kamu ingin dicintai, jangan hanya menunjukkan apa yang kamu miliki. Tunjukkan siapa kamu saat dunia sedang hening. Apa yang kamu pikirkan saat kamu sendiri. Apa nilai yang kamu pertahankan meski semua orang menertawakannya. Apa ketakutan yang sedang kamu peluk dan impian yang kamu kejar dalam diam. Di sanalah cinta yang dalam akan lahir. Bukan dari kekaguman, tapi dari pengakuan. Bukan dari pujian, tapi dari perasaan. Akhirnya, aku bertemu seseorang yang mengerti. Dan ketika dua jiwa yang sama-sama dalam saling melihat, tidak ada yang perlu dibuat-buat. Karena cinta tidak sedang menyusun kesan, tapi sedang menyatukan dua kesadaran yang telah lama berjalan sendiri-sendiri. Carl Jung pernah berkata, "Meeting the self is the beginning of all real relationship." Artinya sebelum kita bisa menjalin hubungan yang otentik dengan orang lain, kita harus lebih dulu bertemu dan menyadari siapa diri kita sebenarnya. Dan dari sini, lahirlah satu pemahaman penting. Cinta sejati bukan terjadi saat dua orang saling membutuhkan, melainkan saat dua jiwa yang sadar akan dirinya, saling melihat dan saling mengakui keberadaan satu sama lain. Banyak hubungan di dunia ini terbentuk dari ilusi. Dari rasa kesepian, dari luka yang belum disembuhkan, dari keinginan untuk dilengkapi, bukan untuk berkembang. Dan dalam perspektif Jung, hubungan semacam ini bukan cinta, melainkan bentuk proyeksi, di mana kita menempelkan keinginan, harapan, dan ketidakseimbangan jiwa kita ke orang lain. Namun cinta sejati bukan soal proyeksi. Cinta sejati lahir saat dua orang telah melewati jalan panjang, menuju kesadaran diri. Ketika masing-masing telah mengenali bayangan dalam dirinya, shadow self, dan tidak lagi menjadikan orang lain sebagai penyelamat atau pelarian. Cinta sejati bukan tempat untuk saling menyembunyikan luka, tapi ruang untuk saling menumbuhkan kesadaran. Dalam pandangan Jung, proses individuasi, yakni perjalanan psikologis menjadi diri yang utuh, adalah fondasi dari relasi yang sehat. Saat seseorang telah menyadari potensi terdalamnya, ia tidak lagi menjalin hubungan karena takut sendiri, melainkan karena ingin berjalan berdampingan secara sejajar. Cinta sejati terjadi saat dua orang tidak saling bergantung, melainkan saling menguatkan. Bukan saling mengisi kekosongan, tapi saling menghormati keutuhan. Dan ini bukan relasi yang terbentuk dalam satu malam. Cinta seperti ini hanya bisa hadir jika dua orang telah cukup sadar untuk melihat diri mereka sendiri, mengenali kekuatan dan keterbatasannya, memaafkan masa lalunya, dan tidak berharap orang lain untuk memperbaiki dirinya. Karena dalam cinta yang sejati, tidak ada kebutuhan untuk mengontrol, tidak ada keinginan untuk menjadikan pasangan seperti versi ideal dalam kepala kita. Yang ada hanyalah penerimaan, bahwa kamu dan aku adalah dua individu berbeda, tapi sama-sama memilih untuk tumbuh bersama. Jung menyebut hubungan seperti ini sebagai conjunctio oppositorum, penyatuan dua hal yang tampak berlawanan, namun memiliki potensi untuk saling melengkapi. Dalam cinta yang sadar, kepribadian yang berbeda bukan ancaman, tapi undangan untuk berkembang. Perbedaan bukan konflik, tapi jembatan untuk memperluas kesadaran. Cinta sejati terjadi saat dua orang bisa berkata, "Aku melihatmu bukan sebagai pelarian, tapi sebagai rekan perjalanan. Saya tidak menginginkanmu untuk menjadi seperti saya, tapi saya menghargaimu sebagaimana adanya kamu." Dalam cinta sejati, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang dikorbankan. Yang ada hanyalah kejujuran, bahwa setiap jiwa itu kompleks, dan bahwa kebersamaan sejati lahir dari dua jiwa yang telah bertemu dirinya sendiri. Maka, bila hari ini kamu mencari cinta, carilah bukan di tempat yang ramai, bukan dari keramaian sosial media, bukan dari orang-orang yang hanya tertarik pada versi terbaikmu. Carilah pada seseorang yang berani duduk bersamamu dalam keheningan, yang tidak takut melihatmu saat kamu rapuh, yang tidak sibuk memperbaiki, tapi hadir menemani. Seseorang yang sudah cukup utuh untuk tidak membutuhkanmu, tapi tetap memilihmu. Itulah cinta dalam pandangan Jung. Bukan pelengkap yang menutup celah jiwamu,
tapi cermin yang menunjukkan siapa dirimu dengan jujur, dan sahabat yang berjalan bersamamu ke dalam ruang kesadaran yang lebih dalam. Cinta sejati bukan soal perasaan tinggi yang membakar dalam sekejap, tapi kedewasaan dua orang yang saling tahu, saling sadar, dan tetap tinggal. Cinta selalu tampak indah dari luar, namun di balik rasa kagum, rindu, dan ketertarikan, ada dinamika psikologis yang dalam yang seringkali tidak kita sadari. Carl Jung membantu kita memahami satu hal penting, bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang kita pilih, tetapi tentang siapa diri kita saat kita memilih. Kadang, orang jatuh cinta karena melihat pantulan dirinya dalam dirimu. Kadang, karena kamu membawa sesuatu yang ia sendiri belum miliki. Namun cinta sejati bukan sekadar pantulan atau kekaguman. Cinta sejati adalah saat dua orang yang telah menyadari dirinya, berani hadir satu sama lain, tanpa ilusi, tanpa topeng. Jadi, sebelum kamu sibuk mempertanyakan kenapa seseorang mencintaimu, tanyakan dulu, apakah aku sudah benar-benar mengenal diriku sendiri? Sebab hubungan yang sehat hanya mungkin terjadi jika kita tidak menjadikan cinta sebagai pelarian, melainkan sebagai ruang untuk tumbuh dan saling menemani menuju versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah menyimak episode ini di channel Arah Baru. Channel ini hadir untuk kamu yang ingin memahami hidup secara lebih dalam, menemukan ketenangan di tengah kekacauan, dan belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Jika kamu merasa konten ini menyentuh atau membuka sudut pandang baru dalam dirimu, dukung kami dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin mereka juga sedang mencari makna di balik rasa yang selama ini membingungkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan terus melangkah ke arah baru yang lebih utuh untuk hidup yang lebih bermakna.